Perkenalkan, nama saya Immanuela Antra. Saya dari kelas 5A mata kuliah Hukum Humanitar. Kali ini saya akan membahas mengenai objek hukum humanitar internasional, yaitu objek sipil dan objek militer. Dan berikutnya ada subjek hukum humanitar internasional, yaitu kombatan dan non-kombatan. Teman-teman tahu nggak kalau itu semua diatur dalam hukum humanitar internasional atau yang biasa kita kenal dengan HHI. Berikut ini adalah penjelasan secara keseluruhan tentang kedua hal ini yang akan saya sampaikan. Simak ya teman-teman. Yang pertama, objek hukum humanitar internasional, yaitu mencakup semua benda, fasilitas, dan individu yang tidak terlibat secara langsung dalam konflik bersenjata. Objek-objek ini dilindungi untuk menghindari kerusakan dan korban-korban yang tidak diperlukan selama masa perang. Apa aja sih contoh-contoh objek sipil yang dilindungi dalam HHI? Berikut pembahasannya. Yang pertama itu ada fasilitas medis, yaitu rumah sakit, unit medis, dan fasilitas kesehatan lainnya. Yang kedua, ada tempat ibadah, yaitu gereja, masjid, pura, kuil, dan tempat-tempat ibadah lainnya. Yang ketiga, bangunan budaya, yaitu ada monumen, museum, bangunan bersejarah. Dan yang keempat, ada sumber makanan dan air, yaitu fasilitas yang menyediakan makanan dan air bagi masyarakat setempat yang di sekitarnya telah terjadi perang. Yang kelima, ada instalasi listrik dan air, yaitu fasilitas yang menyediakan listrik dan air bagi masyarakat. Objek-objek sipil tidak boleh dijadikan sasaran serangan atau tindakan pembatasan. Kenapa? Karena mereka harus dilindungi untuk menghindari kerusakan dan korban yang tidak diperlukan. Itu untuk meminimalisir korban dari peperangan itu. Nah, HI sendiri mengatur bahwa serangan harus secara ketat dibatasi hanya kepada sasaran militer. Objek-objek sipil tidak boleh dijadikan sasaran serangan atau tindakan pembatasan. Mereka harus dilindungi untuk menghindari kerusakan dan korban yang tidak diperlukan selama masa perang. HI sendiri mengatur bahwa serangan harus secara ketat dibatasi hanya kepada sasaran militer dan bahwa objek sipil tidak boleh menjadi objek serangan langsung atau pembalasan. Perlindungan ini meliputi yang pertama ada perlindungan umum. Apa saja perlindungan umum? Yakni objek sipil harus dilindungi dari serangan yang tidak perlu. Yang kedua, perlindungan khusus, yaitu beberapa objek sipil seperti fasilitas medis dan operasi bantuan kemanusiaan mendapatkan perlindungan secara khusus dalam HI. Dengan demikian, HHI memberikan perlindungan yang jelas untuk menghindari kerusakan dan korban pada objek sipil selama konflik bersenjata. Selain objek sipil, ada juga yang namanya objek militer. Objek militer adalah semua benda dan fasilitas dan infrastruktur yang secara langsung terlibat dalam konflik bersenjata. Objek-objek ini meliputi sasaran militer, yaitu tank, pesawat tempur, dan fasilitas militer lainnya. Yang kedua ada fasilitas operasi militer, yakni base militer, pangkalan, dan fasilitas lain yang digunakan untuk operasi militer. Objek-objek militer dapat dihancurkan apabila mereka merupakan sasaran militer yang sah, tetapi harus dilakukan dengan prinsip proporsionalitas dan kehati-hatian untuk menghindari kerusakan yang tidak diperlukan. Selain objek, ada pula subjek hukum humanitar internasional. Nah, subjek hukum humanitar internasional mencakup semua individu yang terlibat dalam konflik bersenjata. Subjek ini sendiri dibagi menjadi dua kategori utama,
Yang pertama, ada kombatan atau pihak yang berperang, yakni individu yang secara langsung terlibat dalam pertempuran, termasuk tentara, prajurit, dan anggota pasukan tempur. Dalam subjek kombatan atau pihak yang berperang terdapat prinsip-prinsip pula. Apa itu prinsip-prinsip yang ada pada kombatan? Yang pertama ada prinsip kemanusiaan, yaitu menghindari korban yang tidak diperlukan dan melindungi korban luka. Ini untuk meminimalisir korban-korban dampak dari perang. Yang kedua, kepentingan militer, yakni menggunakan tindakan yang paling sedikit untuk mencapai tujuan militer. Yang ketiga, proporsionalitas, yakni menghindari kerusakan yang tidak proporsional terhadap tujuan militer. Selain kombatan, ada pula subjek non-kombatan, yaitu pihak yang tidak berperang atau individu yang tidak terlibat secara langsung dalam pertempuran, termasuk warga sipil, anak-anak, wanita, dan orang sakit. Non-kombatan sendiri memiliki prinsip-prinsip, yaitu perlindungan terhadap warga sipil. Perlindungan terhadap warga sipil yakni menghindari serangan terhadap warga sipil dan fasilitas sipil. Yang kedua, perlindungan terhadap korban luka, yakni mengusahakan perawatan yang memadai bagi korban luka. Nah, dalam HAI, keduanya memiliki hak dan kewajiban yang jelas untuk memastikan perlindungan dan penghormatan terhadap kemanusiaan selama konflik bersenjata tetap dijaga. Nah teman-teman, demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait objek dan subjek dalam hukum humaniter internasional. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton video tugas saya. Sampai jumpa.